Pilihannya kayak tadi, dia jadi gubernur Jawa Tengah atau dia jadi wakil gubernur di Jakarta. Ya. Kalau dalam pandangan saya, lagi-lagi nih pandangan saya, bukan pandangan PSI ya. Iya, iya. Pandangan saya, ya jauh lebih menguntungkan untuk bertarung di Jawa Tengah. Tapi yang menarik bagi saya adalah Kaisang ini tiba-tiba nggak ada survei, nggak ada apa. Terakhir kemarin LSI membuat dia nomor 1 di atas tuh. Oh. Saya sangat kaget tuh. Betul. Bahkan melampaui ex Kapolda yang di sana yang dipandang adalah tokoh tertinggi. Betul, betul. Gimana kok bisa gitu ya? Ya, persis sama. Buat saya itu Kaget. surprising. Iya. Buat kami di PSI Oh ya. itu sangat mengejutkan. Ini kembali menunjukkan bahwa ya demikian besarlah magicnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ya. Orang-orang di sana mencintai Pak Jokowi, ya. Karena itulah mereka mencintai Gibran sebelumnya. Iya. Dan Gibran harus diakui adalah seorang pemimpin yang memang akhirnya kita akui punya karisma, Ya. punya kemampuan, kompetensi, punya achievement misalnya. Iya. Dan sekarang kita melihat Gibran dengan mindset yang berbeda. Kita melihat dia memang sebagai seorang pemimpin muda yang akan membawa Indonesia maju bersama Pak Prabowo nanti. Nah, dulu barangkali orang masih tidak terlalu menduga ya bahwa hal yang serupa, keunggulan yang ditunjukkan oleh Gibran juga dimiliki oleh Kaisang. Saya kebetulan adalah orang yang sempat ngobrol agak lama dengan Mas Kaisang kan. Oh. Dan ketika itu di awal-awal masuknya Mas Kaisang ke PSI, saya merasa saya sudah bisa menangkap suatu hari ya dia akan menjadi seorang pemimpin yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik ya. Tentu saja harapan saya adalah membawa PSI menjadi lebih baik dan sudah terbukti ya. Dia hanya datang berapa bulan gitu ya, angka PSI itu naik cukup tinggi, walaupun belum sampai mencapai 4%. parliamentary threshold. Ya. Tapi kehadiran dia membuka branding baru mengenai PSI. Orang memandang PSI dengan hormat. Tentu saja ada begitu banyak cercaan dan makian terhadap Mas Kaisang, tapi orang perlahan-lahan melihat bahwa dia adalah pemimpin yang betapapun Anda mencercanya, ya, dan betapapun Anda meremehkannya, dia pada dasarnya adalah seorang pemimpin yang besar, yang mampu mengatasi itu semua. Dan dia mampu bicara dengan artikulatif, dengan menyenangkan, dengan ketika dia kalah dia tidak menunjukkan kegalauan yang luar biasa. Dia tetap membangkitkan semangat anak-anak PSI bahwa ini bukan akhir perjalanan ya. Kita masih akan terus bertarung sampai 2029. Dan I need your support gitu ya. Kira-kira gitu tuh. Mas Kaisang cara menanggapi para pendukungnya. Dan itu juga dibicarakan dengan para relawan, dia bicara dengan teman-teman para pendukung Jokowi yang ikut bersimpati lah. Aduh Mas ya, kita minta maaf loh. Mungkin ini karena waktunya terlalu sempit ketika itu. Anda tuh datangnya terlalu mepet ya, sehingga persiapan di bawah, di grassroots untuk bisa memenangkan Anda di pemilu kali ini belum cukup berhasil ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu dia kuat, tapi kita bicara tentang keseluruhan Indonesia yang memang tidak cukup waktunya untuk bisa memenangkan Anda, memenangkan PSI. Tapi people respect him, ya. Yang memilih PSI ataupun tidak memilih PSI itu respect Kaisang. Nah sekarang ketika masyarakat diminta mulai membayangkan siapa ya kira-kira gitu ya di Jawa Tengah ini yang Anda pikir bisa memimpin Jawa Tengah dengan baik, ya Jokowi udah nggak mungkin, ya. Gibran yang harusnya menjadi, mungkin dulu semula diharapkan dialah gubernur Jawa Tengah kan, tapi kan enggak, ya, nggak ada ya. Jadi siapa lagi yang lain? Nama-nama yang bisa melekat dikaitkan di hati masyarakat yang dikaitkan dengan Pak Jokowi. Saya rasa itu yang menjelaskan. Ya. Karena kan nggak ada kampanye, nggak ada. Ya kampanye dulu aja di PSI dia muncul di mana-mana. Dan orang tahu bahwa
dia berulang kali bilang PSI itu partainya Jokowi, PSI itu partainya Jokowi. Jadi kalau dia sekarang ditanya, orang ditanya Iya. tentang ada deretan nama, kan top of mind ini nomor satu. Iya. Ketika dicantumkan dengan jumlah nama yang terdaftar, yang terbatas, dia juga menang. Ya. Jadi artinya apa? Ya memang orang bilang angkanya kan tuh masih berapa ya? Kalau di top of mind masih jauh ya. Tapi artinya masih banyak masyarakat yang belum menyatakan memilih. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang ini bulan Juli. Majunya Agustus. Pendaftarannya Agustus. Pemilunya November ya. Nah itu kan ada cukup banyak waktu. Oh iya. Kalau ini dilihat sebagai modal. Ini dimanfaatkan sebagai modal. Jadi dalam pandangan saya begini. Mas Kaisang itu sangat mengejutkan. Bagi kami sendiri di PSI, bahwa tiba-tiba dia menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah, itu sangat mengejutkan. Dan ini yang menyebabkan kalau Anda pernah dengar nggak Mas Kaisang ngomong sesuatu tentang rencana dia di Jawa Tengah? Saya yakin nggak kan? Nggak ada. Karena memang sebetulnya kita lagi, Iya, memang. Ternyata Mas Kaisang sekuat itu ya? Iya, itu dia. Sekarang kita harus duduk sama-sama nih. Ya. Duduk balik, ngomong sama Kim, guys gimana nih ya? Ternyata di Jawa Tengah, yang paling top itu adalah bos kami di PSI. Kan? Saya yakin Pak Jokowi juga akan kaget. Segitunya ya, tapi ya Pak Jokowi harus sadar lah, ini memang pengaruh Bapak ya. Jadi sekarang memang belum ada keputusan tentang apakah Mas Kaisang akan maju atau enggak di Jawa Tengah. Saya pribadi menganggap perlu diambil. Tapi ini saya pribadi, jangan sampai ada yang salah kutip nih. Ini bukan sikap PSI, ini sikap Ade Armando sebagai kader PSI. Karena menurut saya itu menunjukkan adanya harapan dari masyarakat Jawa Tengah. Betul. Belum mayoritas sekarang ini. Tapi ada harapan yang besar dari masyarakat Jawa Tengah terhadap Mas Kaisang. People respect him. People trust him. Mempercayai dia untuk bisa memimpin. Bayangin dia belum sampai 30 tahun kan. Baru nanti 30 tahunnya ya. People trust him. Dan kepercayaan semacam itu adalah modal yang sangat besar bagi dia untuk maju. Tidak ada jaminan dia akan menang. Tapi itu adalah sebuah kepercayaan yang menurut saya harus diapresiasi dengan memang betul-betul maju di sana. Nah, dan waktunya cukup. Tadi saya bilang, dari Juli sampai November, Agustus, September, 4 bulan kan? 4 bulan kalau sekarang PSI dan kawan-kawan relawan-relawan Jokowi turun tangan di Jawa Tengah, kata siapa dia nggak akan bisa menang di sana? Ya, karena pertarungannya adalah pertarungan yang bisa dimenangkan. Ya, winnable kata orang kan, sangat mungkin dimenangkan. Lantas itu bermanfaat nggak buat PSI? Menurut saya sangat. Ya, karena ketua partainya menjadi pejabat. Persis, dan di Jawa Tengah pejabatnya tuh gubernur. Setingkat gubernur. Orang nomor 1. Ya kan? Bayangkan itu efeknya terhadap suara PSI tahun 2029. Kalau saya nggak bilang bahwa dia sebagai gubernur harus memberi privilege ya buat PSI. Enggak. Tapi citra yang terbangun pada PSI kalau Mas Kaisang, dan saya yakin ini bisa dia lakukan, berhasil memimpin Jawa Tengah, even better than Ganjar misalnya, ya, itu akan berdampak kepada peluang PSI untuk memperbanyak anggotanya duduk di apakah DPRD atau di DPR. Ya, kan orang bilang bahwa tahun 2029 udah nggak ada lagi parliamentary threshold. Yang 4%. Ya, tapi kalaulah ada tuh, kan 4% tuh nggak dibilang harus dihapus, tapi bisa 2,5 misalnya. Nah, untuk bisa mencapai 2,5-nya jauh lebih besar dengan adanya Pak Mas Kaisang duduk sebagai gubernur Jawa Tengah. Ya, tapi kalaupun kita nggak mempertimbangkan itu, yang jelas adalah akan lebih kuat lagi PSI di Jawa Tengah, dan mudah-mudahan kalau Kaisang bisa menunjukkan diri sebagai seorang pemimpin yang excellent di Jawa Tengah, orang-orang lain akan melihat itu sebagai contoh tentang tuh, lihat tuh. Itu pintu masuk PSI ke tingkat nasional. Persis.
Itu dalam pandangan saya ya. Jadi nggak usah dia ada, kan pilihannya kayak tadi, dia jadi gubernur Jawa Tengah atau dia jadi wakil gubernur di Jakarta. Ya. Kalau dalam pandangan saya, lagi-lagi nih pandangan saya, bukan pandangan PSI ya. Iya, iya. Pandangan saya, ya jauh lebih menguntungkan untuk bertarung di Jawa Tengah. Dan kalau Sebabnya apa, Mas? Jawa Tengah kan itu salah satu lumbung suara yang sangat Yang besar. besar ya. Itu penduduknya besar ya, pengaruhnya besar. Dan di situ adalah tempat I have to say this, walaupun nggak terlalu menyenangkan, itu adalah daerahnya PDIP. Pertarungan di daerahnya PDIP itu buat PSI menjadi sangat penting, mengingat sejarah hubungan PSI dengan PDIP selama ini. Ya, tapi dan yang menarik, Bung ya. Ya. Bu Puan mengatakan dia mempertimbangkan Kaisang sebagai salah satu calon Iya. di Jawa Tengah. Ini signal Ini menarik, menarik nih. Menarik lagi-lagi, tapi saya harus komentar satu hal. Iya. Saya melihat bahwa sekarang ini Bu Puan itu sudah menjelma menjadi seorang, saya nggak mengatakan bahwa dia brilian, tapi dia seorang politisi yang meninggalkan ekologinya PDIP yang selama ini, lingkungan PDIP yang cenderung untuk berantem, marah gitu ya. Ya saya minta maaf ibunya Mbak Puan kemarin dalam pidato di depan kader-kader PDIP terakhir seminggu yang lalu, lagi-lagi menyerang KPK gitu ya, menyerang utang negara Pak Jokowi, bahkan mengatakan dia dulu pernah menyelesaikan utang kita dari IMF, yang kemudian sayangnya langsung bisa dibantah oleh orang-orang. Nggak gitu dong, Bu. Poin saya adalah Bu Mega nih masih belum bisa move on. Ya. Sehingga keluarlah pernyataan dari Pak Mahfud MD yang bilang bahwa udahlah, pemilu udah lewat. Kita masanya melihat ke depan. Ya. Kita bersama-sama nih. Ya. Nah, Pak Mahfud kan dari dulu memang punya kenegarawanannya tinggi kan. Yang saya sebenarnya berharap dia membawa itu ke PDIP, tapi kayaknya nggak berhasil. Nah, tapi kalau sekarang Bu Puan, ya sebenarnya saya nggak enak manggil dia Bu Puan karena dia mahasiswi saya dulu ya. Oh iya. Kalau saya manggil dia Nak Puan atau Dik Puan. Ya Puan lah, Bu Puan. Puan muncul dengan, kan berulang kali dia bikin pernyataan-pernyataan yang menenteramkan, yang membuat suasana hati orang tuh menjadi sejuk, teduh ya. Sekarang Puan pun begitu. Dia kan juga ketemu sama PSI. Waktu dulu berantem-berantemnya PDIP sama PSI. Dia ketemu sama Mas Kaisang. Ya. Nah, sekarang pun kalau itu dia lakukan, dan mungkin saja kemudian PSI dan PDIP bergabung di sana, tetap dengan harapannya Kaisang jadi gubernur ya. Bukan calonnya PDIP yang jadi gubernur. Tapi apapun, kolusi atau koalisi keduanya, itu adalah sebuah langkah maju buat masa depan politik Indonesia. Buat PSI tetap artinya itu akan mengangkat suara PSI, citra PSI di sebuah daerah yang memiliki memiliki nilai yang sangat strategis buat politik di Indonesia. Ya, karena Jawa Tengah lah daerah yang terus diperebutkan orang. Jadi kembali ke tadi, saya sih tetap menganggap lebih baik Mas Kaisang itu ada di Jawa Tengah. Apalagi kalau kemudian memungkinkan terjadinya persekutuan dengan PDIP. Buat PSI itu sesuatu yang gini loh, berantem tuh capek. Kita tuh sebetulnya nggak kepengen berantem sama PDIP. Tapi untuk waktu yang lama, PDIP terus-menerus menyerang kita, kan, memarginalisasikan kita, meminggirkan kita. Sehingga kalau sekarang ternyata ada kesempatan bagi PSI dan PDIP bertemu, tapi PDIP-nya dengan gayanya Mbak Puan, yang penuh kesejukan itu adalah sebuah berkah yang seperti dulu kami didatangi oleh Prabowo, ingat? Melawan Prabowo itu gimana nggak mati-matiannya dulu. Tapi akhirnya Prabowo yang datang, mengulurkan tangan dan memeluk kita, memeluk kami. Kan perubahan terjadi dengan cara seperti itu. Nah, kalau sekarang Mbak Puan juga ngomong begitu, kita pertimbangkan deh Mas Kaisang. Ya Mas Kaisang, mungkin dia nggak perlu datang lah ke kantor
kecilnya Ya, ya. PSI di Kebon Sirih ya, Ya. nggak perlu gitulah ya. Sorry, mungkin Ya. terlalu berat buat dia ya. Ya. Tapi paling tidak dia yang mengulurkan tangan. Ya, ya, ya. Kami mau nih bersaudara dengan Anda ya. Ya, ya. Taruhlah, tapi walaupun dia bilang, tapi gubernurnya tetap kami ya. Anda yang jadi wagub. Kalaupun itu yang dia katakan, dan saya nggak tahu apakah akan dipenuhi atau tidak, tapi itu adalah sebuah pernyataan yang menurut saya sangat indah gitu. Ya, ya. Buat kita nggak kepengen lah berantem Ya, terus. membangun kebersamaan kembali ya. Membangun kebersamaan kembali Ya, yang mudah-mudahan bisa membawa kebaikan buat semua pihak, bukan Ya. cuma Jawa Tengah. Nah, ada orang yang mengatakan gini, menarik ini. Bung Fahri Hamzah. Memang dia bilang bahwa partai-partai sekarang ini belum memikirkan atau sudah tidak terbiasa lagi memikirkan gagasan untuk suatu kepemimpinan baru katanya. Tiba-tiba orang selalu masuk ke orang. Ya. Tapi bukan gagasan Ya. katanya. Padahal sebenarnya fungsi partai itu yang paling menonjol itu adalah membangun gagasan, pembaruan. Ya, Iya kan sebenarnya ya. betul, setuju. Ini langsung ke orang gitu kan. Betul. Sementara kalau gagasan dinaikkan dulu, nanti mungkin akan muncul orang-orang yang lain katanya gitu. Ya. Gimana menurut pendapat? Setuju. Tapi saya harus katakan bahwa ini bukan hanya perkembangan yang terjadi di Indonesia. Ya. Oh. Di berbagai belahan dunia pun, termasuk di Amerika Serikat, saya ulang, itu juga terjadi. Bagaimana mungkin Anda mendukung orang seperti Donald Trump? Gitu. Ya. Tapi kembali ke Indonesia. Sebetulnya ini kita ngomong presiden dulu ya. Ya. Ketika di masa-masa lalu kita memilih presiden karena apa? Ya. Sebetulnya kita itu tidak sepenuhnya berada dalam kondisi di mana kita memilih karena ketampanan atau ke daya tarik fisik Ya. gitu ya. Tapi karena we expect something dari dia. Ya Ya. misalnya saja terpilihnya Gus Dur, Ya. biar gimana pun itu ada kaitannya dengan pluralisme. Ya. Ya Megawati tidak terpilih ketika itu. Ya. Ya dia cuma menjadi wakil kan. Baik kemudian dia menjadi presiden. Dan orang berharap bahwa dia akan membawa semangat kerakyatan. Ya. Tapi kemudian dia kalah oleh SBY. Nah, kenapa SBY dianggap masyarakat memilih SBY? Antara lain karena orang percaya, berharap ketika itu SBY itu akan membawa demokratisasi lebih jauh. Dia adalah seorang tentara, tapi seorang tentara yang punya karakter, punya elemen demokrasi yang tinggi. Kita mungkin ternyata belakangan kecewa ya, tapi nggak apa-apa. Saya ingin katakan adalah masyarakat memilih atas dasar apa? Bukan karena badannya besar. Ya. Yang ada mungkin faktor fisiknya, Gantengnya ada. ganteng, dia jenderal, dia segala macam. Tapi orang tuh menganggap bahwa SBY ini ya jenderal yang beda lah. Iyalah. Ya. Dan dia berani melawan Megawati waktu itu kan. Ketika Jokowi, kenapa orang pilih Jokowi? Ya lagi-lagi karena sama sekali bukan Kerakyatan. kerakyatan. Jadi kita kesederhanaan. Jadi pada dasarnya kita cenderung memilih atas dasar ide, gagasan, Gagasan ya. bukan Ya. appearance. Iya, itu dia. Ketika Prabowo barangkali ada kaitannya sama keboyan segala macam, ya kan? Ya. Kan tidak seperti kita melihat Jokowi kita langsung berpikir Pak Prabowo ini akan membawa visi kerakyatan kan? Ya. Tapi lebih karena ya taruhlah, ya Jokowi dukung Prabowo, ya kita juga dukung Prabowo lah. Ya. Ya masa sih Jokowi salah milih gitu ya? Jadi kita milih juga Prabowo. Jadi ketika orang milih Prabowo, itu sebetulnya tidak sepenuhnya didasarkan pada ide, tapi kombinasi dari keduanya. Jadi saya membilang pertama adalah bahwa nggak sepenuhnya juga begitu. Nggak sepenuhnya juga Bung Fahri Hamzah, kalau kita melihat kenapa di Indonesia yang terpilih presidennya adalah A, B, C, itu antara lain karena faktor idenya, faktor harapan, bayangan tentang apa yang akan dia bawa buat Indonesia kalau dia memimpin Indonesia. Yeah. Tapi kalau Bung Fahri kemudian ngomong tentang legislatif, nah disitulah, atau pilkada lah, nah disitulah kita melihat, taruhlah kalau kita bicara tentang legislatif, ada begitu banyak tahun ini yang tertinggi saya rasa persentase calon yang datang dari latar belakang selebritis. Oh ya.
Iya, paling banyak tahun ini. Ya, nggak semua sukses, tapi ada banyak yang datang dari latar belakang selebritis. Apakah itu artis, ada olahragawan, ada pelawak, dan segala macam. Ya. Ya. Nah, di daerah-daerah Ya. juga begitu. Ya, pertama muncul selebritis atau para calon-calon pimpinan yang sebetulnya kita tidak pernah lihat bahwa dia adalah orang yang achievement-nya tinggi. Iya. Tapi itu adalah sesuatu yang wajar di masa sekarang. Karena kita sudah tidak terbiasa dengan kayak diskusi semacam ini. Ini kan diskusinya ada di podcast. Iya. Kalau kita bicara tentang media massa, televisi, kan bawaannya adalah orang kepengen ngelihat orang berantem. Iya nggak? Iya, betul. Bahkan para host itu Iya. merasa bahwa dia memang harus Membuat suasana itu. Iya. Sehingga saya kalau datang diundang ke televisi, siap-siap buat saya untuk tidak bisa menyampaikan pendapat saya secara lengkap. Iya. Karena pendek-pendek dipotong, dikasih kesempatan buat orang lain atau dikasih ke iklan, ya. Iya. Jadi jangan bayangkan masyarakat akan terbiasa dengan paparan-paparan, tuturan-tuturan yang lengkap, yang mendalam. Iya. Yang muncul adalah kayak potongan-potongan pikiran. Iya. Ya. Belum lagi ditambah media sosial yang seperti Instagram atau TikTok dan segala macam, yang juga potongan-potongan. Jadi itulah yang menyebabkan masyarakat tidak lagi menghargai argumen yang lengkap. Tetapi kita beruntung. Bukan karena saya berada di sini, maka saya katakan begini. Tapi saya ingin katakan adalah podcast-podcast semacam ini juga hadir dengan jumlah penonton yang lumayan. Inilah acara-acara semacam inilah yang membuat orang bisa menerima pikiran-pikiran yang lebih lengkap. Dan berpikir jadinya. Dan saya rasa setelah menonton diskusi ini, mungkin penonton tuh ada yang ngobrol sama orang lain. Iya, temannya ya. Saya nggak setuju tuh sama Ade Armando. Iya. Saya setuju tuh sama Paniangan. Kayak gitu loh. Atau sebaliknya Terjadilah yang namanya public discourse. Ya, kita nggak terlibat di situ. Itu sudah urusan masyarakat. Itulah yang akan menjaga kesehatan demokrasi Indonesia. Jadi memang kewajiban kita, makanya kalau Anda bilang, wah terima kasih Anda udah mau datang. Enggak, karena saya merasa ini adalah bagian yang penting bagi, saya kan dosen nih, ya, kita harus terus mencerahkan masyarakat. Kita harus membuka pikiran masyarakat agar tadi apa yang dikatakan Bung Fahri tidak terjadi lagi. Orang memilih hanya karena orang, figur atau apalagi uang segala macam. Iya, betul. Ya. Karena konon katanya pemilu 2024 juga yang paling banyak money politik katanya. Dengan sangat terbuka. Iya. Itu memang menyakitkan. Nah, iya. Sekarang kembali ke pembicaraan kita di awal, maka saya senang ketika orang yang maju itu adalah seperti misalnya RK, Ridwan Kamil, Andika Perkasa, ya. Saya nggak suka sama Anies Baswedan karena proses tahun 2016-2017 itu. Tapi kan kita harus akui sebenarnya kalau saja Anies ini disuruh berpikir secara lebih atau berargumen secara lebih komprehensif, lebih lengkap, dia nggak bodoh loh. Dia itu pinter loh. Ya, dia doktor, biar gimana pun kan. Tapi kondisinya menyebabkan dia merasa tidak perlu menyampaikan menggunakan modal intelektual dia. Dia lebih ke arah apakah agama, apakah sentimen-sentimen politik, dan segala macam. Nah, siapa yang bisa membantu agar itu kembali tumbuh, ya, apa semangat untuk mendiskusikan masalah-masalah bangsa secara intelektual? Menurut saya adalah podcast-podcast. Menurut saya adalah apa yang dilakukan di YouTube, terutama YouTube lah ya. Pencerahan. Hanya dengan cara itu, si para calon-calon pemimpin kita di masa depan akan terbiasa untuk berpikir secara memang dia berpikir kalau saya datang ke sebuah podcast atau saya datang ke sebuah acara televisi, saya harus bisa menunjukkan kepada publik bahwa saya worth it loh untuk Anda pilih karena argumen-argumen saya. Ya, saya kasih contoh, I have nothing against Komeng ya. Tapi bahwa Komeng mendapat suara yang sangat tinggi sebagai anggota DPD, angka dia kan tertinggi kalau nggak salah. Betul. Itu kenapa? Ya bayangkan orang memilih Komeng untuk menjadi wakil dia di DPD. Itu pasti bukan karena kepintaran Komeng. Ya mudah-mudahan saja sekarang ketika dia sudah menjadi anggota
DPD beneran, dia akan manfaatkan itu untuk kepentingan rakyat ya. Iya, iya. Tapi yang jelas ketika orang milih dia bukan karena dia orang tahu bahwa Komeng akan melakukan sesuatu yang penting buat kita semua, akan memperjuangkan nasib kita. Enggak kan? Karena orang memang sudah kehilangan harapan dengan intelektualitas. Oh. Itu yang harus kita bangun kembali sekarang. Iya, iya, iya. Ke depan pilih. Saya cukup bangga nih, angka saya cukup tinggi itu. 54.000 kan cukup tinggi tuh. Oh, tinggi di DKI. Tinggi di DKI. Itu karena orang menghargai apa yang saya katakan ya. di podcast saya, di YouTube saya, atau di sini, Ya, di ya. tempat lain, Ya, ya. di televisi dan seterusnya. Ya. Jadi Bung Fahri nggak usah terlalu Khawatir. sedih, Ya. yang khawatir. Ini semua terjadi di seluruh dunia, ini juga terjadi di kita. Nah, kita lawan bersama Ya, ya, agar ya, itu ya. tidak menjadi sebuah kayak apa sih, jerat gitu ya, menjadi semacam benalu yang menghancurkan demokrasi kita. Nah, ada juga ide bahwa sebenarnya nanti ke depan gubernur ini sebenarnya kan dari segi sistem pemerintahan yang ada, ketatanegaraan, itu kan kepanjangan tangan pemerintah pusat kata dia. Begitu. Tapi itu kan masih perdebatan. Ya, makanya sehingga diperlukan pemilihan langsung dari presiden Ya, nantinya gitu ya. Ya. Terutama di Ya. DKJ katanya gitu ya. Saya tidak terlalu yakin itu bisa dilakukan dalam waktu cepat. Iya, iya, iya. Ya. Ya, ya. Betapapun saya paham kenapanya, kita udah capek seperti tadi saya katakan, berantem tuh capek. Ya. Jadi barangkali memilih DPR untuk bahkan argumen tentang pemilihan tidak langsung, Ya. memilih DPR agar DPR memilih presiden atau gubernur atau wali kota, itu juga masuk di akal jadinya. Tapi saya merasa dalam suasana demokrasi di Indonesia saat ini, harapan-harapan atau ide-ide semacam itu sulit untuk dilakukan. Dalam waktu dekat. Dalam waktu Ya, dekat. ya, ya, ya. Bahwa ke depannya akan Ya. ke arah sana, Ya. well, Wah, ya. it might be true. Nah, ada satu lagi yang Anda komentari juga tentang Ketua KPU. Ada yang mengatakan gini, terlambat katanya gitu kan. Proses-prosesnya itu. Terlambat karena sebetulnya sudah dari Nah, diperingati dan bukan hanya sekali kan ya. iya, wanita emas maksudnya. Iya. Iya. Tapi pertama-tama begini. Iya. Kita harus memang akui bahwa satu, pemilihan ketua lembaga-lembaga, kita Negara. menyebutnya lembaga negara ya, Negara-negara. KPU, Iya, KPK, Ya, betul. itu kan sangat ditentukan oleh politik. Oh. Ya kan, yang memilih kan bukan masyarakat, Ya, ya. tapi DPR bersama presiden kan, Iya, pemerintah. Betul, betul. Yang sangat menyedihkan adalah, ini bukan cuman Hashim itu kan KPU. Ada KPK, ada BPK, Iya. ada KPI, Iya, ada iya. segala macam itu. Itu adalah orang-orang yang sebenarnya punya power di Indonesia ini. Iya. Tapi DPR ketika mengajukan nama-nama itu, Mhm. seringkali adalah nama-nama yang ditinjau dari seberapa besar mereka akan membawa manfaat buat partai. Oh. Jadi mereka nggak pikir, oh Hashim Asy'ari ini memang orang-orang yang berintegritas, berkualitas, jujur segala macam, atau qualified, baru mereka kita pilih. Ini kan enggak. Tapi dia datang dari partai mana, kira-kira dia akan membawa apa nih manfaat, apa nih buat partai saya dan seterusnya. Jadi memang ada banyak komisioner-komisioner di berbagai komisi tersebut sebenarnya bukan orang yang terbaik. Oh. Itu pertama. Itu penyebabnya Itu ya. harus diakui dulu. Iya, iya, Nah, iya. ini iya. satu halnya harus diakui. Iya, 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 iya. Kedua, ada persoalan pada ternyata memang kalau orang sudah menempati posisi di mana dia diberi kuasa, dia bisa memanfaatkan kekuasaan itu untuk hal-hal yang merugikan kepentingan Masyarakat. luas. Dan itu itu terjadi karena tidak dikontrol. Oh. Lagi-lagi kita harus mengatakan DPR juga selama ini ngapain aja kali ya. Ya. Kan wanita emas udah Iya, iya. jadi contoh. Iya, iya. Dia udah dikasih peringatan oleh Iya. DKPP-nya. Iya, iya. Tapi mengapa tidak ada sama sekali kita dengar respons dari Respons. DPR-nya, Iya. ya, untuk mengatakan kita harus cegah nih, Iya. ya, nggak usah KPU aja, KPK juga, Iya, BPK iya, juga, iya. bahkan anggota DPR juga. Iya, iya.
bahwa praktek-praktek eksploitasi perempuan ini Ya, ya, ya. terjadi ya Relasi karena kuasa. relasi kuasa yang luar biasa. Dan itu dibiarkan. Ya, ya. Coba kita dengar ceritanya. Ini kan dimulai bulan Juli 2023 Ya, kan. ya. Dan si Pak Hashim ini sudah memanggil si perempuan CAT itu, siapa? Cindra ya kalau Ya, nggak salah. ya, ya. Itu dengan panggilan sayang sejak lama. Oh. Itu sesuatu yang sebetulnya, dan itu di ruang publik. Ya. Ya. Bukan di ruang rapat kecil dan segala Ya. macam. Ruang rapat kecil juga bermasalah. Ya. Tapi apalagi di ruang publik, kok nggak ada orang yang bersedia untuk, Pak, maaf Pak, Ya, itu ya, kayaknya nggak ya. pantas deh Pak. Ya, 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 ya. Belum tentu kalau orang mengatakan sayang kepada bawahannya itu adalah dengan tujuan seksual harassment. Ya, ya. Dan barangkali juga anak buahnya juga suka ya. Ya, ya. Tapi harus ada upaya untuk mencegah eksploitasi seks itu terjadi. Ya. Nah sekarang kembali ke komentar orang itu. Yes, si perempuan emas itu terjadi tahun 2022. Ya. Sebetulnya pada awal 2023 sudah diputuskan Ya. bahwa dia bersalah. Dan karena itu diperingatkan untuk tidak mengulangi. Ulangi lagi kembali. Kalau tidak salah itu pada bulan April 2023. Peringatan dari DKPP kepada Pak Hashim itu. Ya. Bayangin, itu April 2023. Udah diperingatkan. Pada Juli 2023, si Pak Hashim ini ketemu dengan si Cindra yang tadi saya sebut. Dan hal yang serupa dia lakukan lagi. Terjadi, ya. Jaraknya cuma 2-3 bulan. Dan orang ini mengulangi kejahatan yang Sama. ketidaketisan yang sama. Dan ketika si perempuan ini tidak bisa, tanda petik, melawan dalam artian mengatakan tidak, dan lingkungan semua membiarkan itu terjadi, ya tinggal tunggu waktu tuh. Sampai bulan November. November lah terjadi hubungan badan itu. Di dalam sebuah acara BIMTEK itu kan, BIMTEK kan bimbingan teknis yang ada begitu banyak orang di sana. Itu bukan cuma pertemuan 2 orang, itu ada begitu banyak orang di sana. Nggak mungkin lah orang nggak melihat bahwa ini sedang terjadi sesuatu yang nggak beres. Tapi itu peringatan kepada kita semua bahwa lembaga-lembaga yang punya kekuasaan di Indonesia ini memang harus terus dikontrol, dijaga, diawasi. Yang harusnya dilakukan oleh DPR. Tapi ya, itu kan. DPR-nya juga mungkin melakukan hal yang serupa, kita nggak tahu. Begitu. It's sad, but it is true. Jadi memang itu juga salah satu apa sama kita ya, kepada ketua-ketua yang lain ya, supaya tidak melakukan itu ya. Dan dia melakukan perubahan peraturan. Ini siapa? Ya si kepala KPU-nya kan, ketua KPU kan. Ya? Iya. Sorry apa ya? Bahwa tentang pernikahan satu kantor. Ya. Itu kan dia rubah iya kan, ada yang dirubah. Oh, gitu. Jadi itu enggak, tapi kembali soal pernyataan Anda yang menarik. Dia memiliki kekuasaan yang besar. Iya. Tetapi karena proses pemilihannya juga bukan karena dia yang terbaik. Iya. Tapi hanya karena ya posisi proses politik ya. Iya. Ya, tidak bisa dihindari dia terpilih kan. Iya. Ya karena dia lebih disukai mungkin ya kan pada waktu itu ya. Iya. Sebaliknya ketika dia bermasalah pun orang politik ini pun kayaknya nggak enak orang kita yang ngangkat. Kita yang ngangkat dan dia barangkali selama ini sudah menguntungkan kita. Menguntungkan kita. Ya itu dia susah itu. Cuman ya kebetulan si perempuan ini karena ada yang mendukung di dan berani ya membuka. Dan dia berani, bayangin dia dari Belanda datang ke sini mengadu gitu ya. Dicemooh, dimaki-maki, dengan sendirinya. Wah itu berat itu. Kamu ini perempuan yang nggak tahu diri. Iya betul. Karena dia sebetulnya pintar, dia kan meminta agar si Pak Hashim ini memberikan banyak hal loh. Dia sampai minta dinikahi, minta dijamin hidupnya, minta dibelikan apartemen, minta ada uang bulanan berapa puluh juta saya lupa. Sampai ujungnya kalau ini batal, Pak Hashim harus memberikan dia 4 miliar rupiah. Selama 4 tahun. Jadi 1 miliar. Poin saya adalah ini bukan wanita bodoh. Karena itu dia melakukan perlawanan. Untung dia melakukan perlawanan. Sekarang kalau Anda tanya gini ke saya, menurut Anda selain Pak Hashim ada nggak ketua-ketua atau para pejabat
yang melakukan yang sama. Halo alam. Wallahu alam. Kita nggak Nggak tahu. boleh kita Ya, menjudge. iya. Cuman ya tolonglah, apakah Ya, menteri, anggota DPR. ya. Kita kan tahu juga lah, anggota DPR banyak yang kelakuannya kurang lebih sama. Cuman dia ini memang kayak over ya sih. Ya, over. Ya bayangkan Jadi dia. diperingati langsung diulangi lagi pada 2 bulan yang Nggak, dan ya. kalau menurut cerita katanya si Cindranya sudah berulang kali menunjukkan saya menghormati istri Anda. dan anak-anak Ya, Anda. ya. Tapi si Pak Hashim bilang, saya lagi punya masalah nih Ya, ya. dengan istri, gitu ya. Kan, ya seperti biasa lah. Iya. Nah, yang terakhir nih, ada satu kejadian kemarin Dirjen Kominfo mengundurkan diri karena Ya. merasa dia tidak bisa bertanggung jawab soal pembobolan data itu. Apakah sikap itu positif menurut Anda? Si Dirjen ya, Iya. positif. Positif ya? Tapi nggak cukup mundur. Dia harus Oh. bercerita tentang Oh, tentang proses. Ya. itu hampir pasti something is terribly wrong dengan apa yang terjadi. Oh, gitu ya? Ya, dia menurut saya nggak ya dia jantan lah. Ya. Dia artinya orang yang tahu diri. Ya. Dia menyatakan bahwa saya turut bersalah dalam hal ini. Ya, kurang lebih gitu ya. Kurang lebih gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu turut bersalahnya di mana, Pak. Iya. Kesalahannya di mana? Jelasin dong, Pak ya gitu Jelasin ya. dong sama kita. Iya. Ngomong dong sama kita. Iya. Bikin konferensi pers. Ya. Dan apakah itu cuma yang salah cuma Bapak? Ya, sehingga ini kan seringkali kan kita mendengar dulu sebelum ini yang mengundurkan diri IKN. Ya. Sampai sekarang kita nggak tahu kan Iya. kenapa dia mundur. Iya, betul. Ya. Apakah dia ditekan agar dia mundur? Ya, Apakah dia memang Tidak mampu, akhirnya give up, give ya. up, Ya. kemudian mundur? Nggak tahu kan kita. Iya. Nah, informasi-informasi ini harusnya kita sebut sebagai informasi publik. Ya. Informasi yang perlu diketahui Ya. oleh masyarakat luas. Ini harus diangkat karena hanya dengan cara itu kesalahan yang serupa tidak akan terulang. Iya. Kalau enggak, kita nggak tahu loh. Ya. Ya, hal yang sama datang lagi dirjen baru melakukan kesalahan yang sama, kejadian lagi dan seterusnya. Ini kita kan ya banyak orang mengatakan Indonesia jadi bahan tertawaan karena sedemikian lemahnya, sedemikian vulnerable-nya, rentannya sistem informasi kita. Ya. Tapi kalau orang tanya sama saya, itu apa yang terjadi? Saya nggak tahu. Karena saya cuma mengandalkan apa yang dikatakan di media massa. Iya. Dan satu sama lainnya menegasikan, Ya. tidak mengatakan bahwa itu yang terjadi. Sehingga kita sebetulnya semua atau umumnya kita berada di bawah sebuah, kayak Misteri. iya, misteri. Kita nggak pernah tahu apa yang sebetulnya terjadi. Nah, saya berharap bahwa Pak Menteri sendiri bisa menjelaskan kepada publik. Ya, Yang soalnya. terjadi itu begini loh. Seperti ini ya. Kesalahan. Dan nggak apa-apa mengakui kesalahan. Ya. Masyarakat juga akan menghormati. Oh, itu bisa kok dilakukan oleh siapapun. Ya, kesalahan kami di sini. Nah, ke depan kita akan cegah ini. Ya. Kalau enggak, bayangkan. Ya. Kita setiap saat memang bisa harus khawatir dengan kerahasiaan informasi. Iya. kita. Karena kemana-mana jadi ada yang katanya data bank nasabah bisa dibuat seperti itu dan segala Iya. macam. Ya kemana-mana beredar nih. Dan orang bisa mengarang cerita apa aja. Iya gitu ya. Belum tentu juga benar ya. Belum tentu juga benar ya. Dan ternyata yang dibocorkan itu ternyata cuma informasi apa gitu. Iya. Kenapa sih nggak kita terbiasa untuk bicara jujur aja Iya. sama publik? Transparan ya. Transparan. Iya. Orang akan jauh lebih marah kalau dia ditutup-tutupi dan kemudian dia baru tahu belakangan dan Ya. ternyata fakta sesungguhnya tuh jauh lebih buruk dari apa yang dia bayangkan selama ini. Iya. Karena itu akan menyakitkan sekali. Iya. Lebih baik kalau orang tahu bahwa ada sesuatu yang buruk terjadi dan itu diakui dan itu diperbaiki. Dan kita berharap ke depan itu tidak terjadi lagi. Iya. Toh sekarang udah bukan saat-saat politik kok. Enggak penting-penting amat lah. Nah, kemudian ada yang beredar nama-nama menteri segala macam. Apa itu? Gejala-gejala apa itu, Pak? Oh, itu kan dari dulu. Oh, gitu ya. Nah, saya Tapi ingin katakan- belakangan ini banyak ya versi-versinya. Pak. saya juga bisa bikin. Nanti saya masukin nama Anda sebagai Menteri Pertahanan. Ntar saya masukin aja nama saya juga. Iya. Menteri Kominfo gitu. Iya. I mean, ya udah, saya sampai tahap di mana saya tidak pernah sedikit pun Oh, percaya dan membuka nama-nama tersebut kecuali pengen bercanda gitu. Lihat dong.
terus ada nama tertentu, Eh, tiba-tiba ada nama Komeng gitu eh, sebagai menteri whatever gitu. eh. Ya, kita jangan percaya. Tetapi menurut Bung Ade ya sedikit yang terakhir nih, masa setelah menang ya, terutama presiden terpilih sampai pengumuman yang akan datang. Bukan pengumuman, pelantikan tahun 2024 bulan November, Oktober ya. November, Oktober? Oktober, tanggal 20 Oktober persisnya. Oke, ya. Nah, apakah Anda melihat ini kan Pak Prabowo kan sudah beberapa kali bicara di lembaga Hmm. internasional malah ya, Iya, di Qatar, di betul. Singapura. Nah, apakah menurut Anda ini waktu yang tepat untuk menimbang-nimbang figur dan segala macam untuk dituduhkan jadi kabinet dan seterusnya? Oh, tentu saja. Ya. Karena itu justru ingat pernah ada ide tentang koalisi nasional itu? Ya, usulan dari Pak Jeffrey. Ya, dari Giovanni Pak ya. Jeffrey itu. Itu kan sebetulnya kalau dilakukan secara serius, itu adalah sesuatu yang penting buat bangsa ini. Seharusnya para ketua-ketua partai itu duduk bersama-sama dan bicara tentang ke depan Indonesia akan seperti apa, Ya, dipimpin Pak Prabowo. Ya. Tentu saja pemimpinnya adalah Pak Prabowo, tapi ketua atau pembina atau pengawas dari Pak Jokowi. komisi inilah Pak Jokowi. Kemudian bicara tentang nama-nama terbaik. Indonesia itu tidak miskin lah dari tokoh-tokoh Ya. yang qualified ya. Ya. Tapi kan selama ini kita tahu bahwa pertimbangan-pertimbangan tentang merit itu, sistem merit itu, ya. sistem menomorsatukan pertimbangan tentang kemampuan, itu kalah oleh pertimbangan politis, ideologis, bahkan ini KKN ya. Nah, ini yang harus kita hilangkan, yang sistem-sistem yang manipulatif, Non merit itu. yang non merit ini. Nah, karena itu sekarang kita memang harus mulai bicara secara serius Ya. tentang menurut Anda sebetulnya penggantinya Nadiem Makarim ini siapa ya? Misalnya. Kalau perlu itu dibicarakan dalam diskusi-diskusi. Ya. Dan kita berharap, tapi itu hanya akan berarti kalau pemerintahan Prabowo memang menganggap itu penting, menganggap serius itu. Artinya Ya. orang ngomong, Ya. dia bisa juga nggak peduli kan? Ya. Saya udah punya nama kok buat jadi Menteri Pendidikan, Ya. namanya si ini. Atau pemerintahan Prabowo memang harus mulai punya tim yang coba cek ombak. Oh. Kalau nama ini, Bagaimana resistensinya? voting. Ya. Ya, mungkin What juga- voting ya. mungkin juga mereka lakukan melalui survei atau segala macam ya. Tapi Hanya- dilibatkan masyarakat bisa juga Masyarakat gitu ya. juga dilibatkan. Hanya sekedar untuk mengetahui Ya. seberapa populerkah orang-orang ini. Ya. Tapi kembali ke pertanyaan Anda, itu penting sekali. Ya, orang harus mulai mempertimbangkan siapa yang akan duduk sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Ekonomi, Menteri Ya. dan itu perlu, kalau dalam pandangan saya, publik perlu tahu pertimbangan-pertimbangan apa yang dijadikan dasar ya? dasar. Orang ini dipilih kayak sekarang kayak Yassin Limpo. Ya. Sial bener nggak kita Iya betul. punya menteri seperti Yassin Limpo atau dulu Joni Plate Iya. atau apa gitu kan? Iya. Ya, karena kita juga dulu memang Pak Jokowi ketika memutuskan si ini menjadi menteri ini, menteri ini, menteri ini, menteri ini, kita tahu bahwa barangkali 50-50 lah. 50% adalah pilihannya Pak Jokowi. Itu orang kayak Sri Mulyani, orang seperti Nadiem, Basuki, dan seterusnya ya. Tapi ada 50% yang disodorkan oleh para partai, dan partai itu kayaknya menyodorkan nama-nama yang pokoknya kira-kira akan membawa cuan lah ya kepada partai. Mungkin ya. Iya mungkin. Empat menteri Ya. yang korupsi ternyata. Ya. Nah sekarang saya ketika ketemu dengan Pak Prabowo sih, Pak Prabowo udah bilang saya nggak akan membiarkan menteri-menteri saya, kabinet saya diisi oleh orang-orang yang yang kotor lah ya. Dia bilang begitu. Ya. Kita berharap saja bahwa dia akan menepati janji itu. Ya. Dan betul-betul ketika akhirnya kita melihat taruhlah draftnya, taruhlah rencananya, kita sudah bisa melihat bahwa oh ini bagus nih ya. Oh ini memang qualified. Ya. Ini kayak apa? Kabinet apa namanya? Zakon kabinet. Kabinet seperti yang dulu Pak Harto ya. Seperti dulu Pak Harto, tapi saya nggak tahu kenapa itu nggak dilakukan terus sampai sekarang kan. Ya. Jadi penting untuk membicarakan
siapa yang memimpin negara ini. Dan itu bukan cuma presiden, tapi juga menteri-menteri, ketua-ketua komisi, dan seterusnya. Terima kasih Bung atas Sama-sama. bincang-bincang ini ya. Jadi pesannya mudah-mudahan Kaisang bisa memilih dengan baik. Amin. Iya dong, karena dia Ya. masih muda. Betul. Jadi Orang itu bright. ya Very itu bright. dia. Ya, orang tuh sering nggak sangka atau nggak menduga ya. Itulah Bahwa seperti yang Jawa Tengah itu. Iya. Gibran dan Kaisang dua-duanya pintar, Ya. dua-duanya bright, dua-duanya kritis, ya, dan bersih dan percaya pada menolak korupsi, menolak perampasan uang rakyat. Jadi ya mudah-mudahan. Dan itu sangat penting bagi bagi PSI ke depan. Ya, betul. Ya, daripada kalau dia di luar tidak menjabat, ya kan? Tidak Ya. banyak yang akan dilihat masyarakat nanti. Persis. Tapi begitu dia menjabat sebagai salah satu gubernur Gubernur, ataupun wakil ya sama Ya. aja ya, dia akan terus dilihat Ya. kinerjanya. apalagi Jawa Tengah. Apalagi Jawa Tengah. Ya. Apalagi Jawa Tengah. Semakin cemerlang hasilnya, semakin tinggi kecintaan masyarakat terhadap Ya, partai yang anti korupsi, anti diskriminasi, toleransi. intoleransi. Wah, luar biasa itu. Dan satu hal, kalaupun Kaisang maju dan kalah, tapi saya percaya Kaisang itu kalau maju dia serius. Dia akan membangun sebuah kampanye yang bagus, yang Ya. serius, yang mencerahkan masyarakat. Sehingga kalaupun saya terus terang berharap dia menang ya, tapi kalaupun dia kalah, orang akan memandang Kaisang dengan cara yang berbeda. Akan semakin tinggi nilai kepemimpinan dia lah. Tapi kalau melihat dari survei, kayaknya dia menang deh. Amin. Amin. Tapi Anda memberikan ini bagus juga. Enggak, ya Supaya benar. jangan asal ngomong kan. Ya. Oh ya, saya percaya dia akan menang. Karena ratingnya. Ya, ratingnya dan kalau dia tapi bergeraknya mulai dari sekarang ya. Jangan nanti-nanti nih. Jadi jangan sesudah Iya. Agustus Benar ya. juga ya. Kalau bisa Ya. dari Karena sekarang, waktunya juga perlu dipertimbangkan ya. Harus dipertimbangkan. Jadi harus cepat mengambil keputusan apakah DKI atau Betul. Jawa Tengah ya. Iya, Betul. iya, iya, Betul. iya, iya, iya. Supaya Kalau teman saya sih Jawa Tengah. saya juga kayaknya Jawa Tengah.